Ya, selamat siang Bapak Kades Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pak Kabid Dikmen, Dinas PK Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pengelola Aset, Dinas PK Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. Izinkan kami pada siang ini menyampaikan laporan aset yang dimiliki oleh SMK Negeri 1 Kota Tembalaka yang dibangun sejak 2015 sampai dengan saat ini. Kami memiliki tanah seluas 1,3 hektar dan telah bersertifikat. Aset lainnya yaitu berupa bangunan kantor yang di dalamnya ada ruang kepala sekolah beserta ruang kerja sekretariat, ada ruang tamu, ada ruang tata usaha dan ruang pengarsipan. Yang kedua ada ruang kelas yang ada di SMK Negeri 1 Kota Tembalaka ada 14 ruang dari 24 rombel yang tersedia, dan memang kami masih membutuhkan kurang lebih 10 ruang kelas yang harus dibangun di lokasi SMK Negeri 1 Kota Tembalaka. Yang ketiga ada laboratorium. Laboratorium kami miliki ada laboratorium DKV, ada laboratorium ATL, ada laboratorium bahasa, ada laboratorium. Nah, laboratorium yang saya telah sebutkan tadi itu telah dilengkapi dengan peralatan dan juga meubiler. Dan juga kami memiliki ada 3 lab, yaitu hasil pembangunan DAK 2021, yaitu berupa lab fisika, kimia, biologi, yang sampai dengan saat ini belum dilengkapi baik meubiler maupun dengan peralatan. Yang keempat, RPS yang kami miliki, kami ada 6 program keahlian yang ada di SMK 1 Kota Tembalaka, namun baru memiliki RPS atau ruang praktek siswa, yaitu ASKEP dan ATU hasil pembangunan DAK 2024, TKJ pembangunan 2018, dan ATPH yaitu lewat bantuan SMK Pusat Keunggulan yaitu pada tahun 2022, namun luasannya masih sangat terbatas, yaitu 8 kali 10. Yang berikut ruang lainnya yaitu ada ruang PK, ada ruang inklusif, ada perpustakaan, dan juga dilengkapi dengan WC siswa masih sangat kurang, yaitu baru 6 ruang, dan WC guru yang tersedia baru 2. Juga selain itu ada close house, yaitu bantuan APS dari DAK 2024 untuk pemeliharaan ayam. Jadi close house atau kandang ayam. Ini beberapa yang aset yang kami miliki. Selain itu ada aset yang berasal dari komite, yaitu ada ruang satpam, ada pagar keliling yang tinggal bagian di belakang kurang lebih 60 meter, sehingga seluruh kompleks SMK Negeri 1 Kota Tembalaka telah dilengkapi dengan pagar. Jadi kekurangannya tinggal kurang lebih 60 meter. Dari segi sarana belajar ya sudah memadai, khususnya jurusan-jurusan yang telah memiliki RPS sudah dilengkapi dengan alat praktek siswa, kecuali TKJ. Sekali lagi, kecuali TKJ. Baik, selamat siang untuk para pemirsa. Kita dalam masuk SMK Negeri 1 Kota Tembalaka, dan hari ini ingin kami sampaikan sejumlah gedung dan asetnya. Itu mari kita lihat secara ini gedung pertama tahun 2016. Harga Rp351.530.000. Ini ruang kepala sekolah ukuran 3 kali 4 sekaligus bendahara bos dan komite. Ya. Ini ukuran 5 kali 4. Ini ukuran 8 kali 9 bersama isinya. Ada barang-barang dari 2024 dan 2022 dan 2023. Ruangan arsip hanya 3 kali 4.
ini gedung B, ruang kelas. Ruang kelas antara kelas 10 TKJ A, B. Di ruangan kelas 10 TKJ B ini bersama murid-muridnya. Ruangan terdiri dari 36 meja dan 36 kursi. Ini ruang kelas 11 berapa nih? TKJ A. Jumlah berapa? 30 siswa, 30 meja dan kursi. Berapa? Kelas. Pertama ini ada ini memang tahun 2016. Dia dari dana DAK. Harga 50.905.000 rupiah. Ini ruang kelas. Ini jumlah meja 36 dan kursi. Ada meja kerja dan lemari kerja. Terima kasih. Yuk. Ruangan lab ukuran harga nominalnya 433.980 rupiah. Ini bahasa Indonesia. Dana DAK 2024. Permisi. Ruang terdiri dari meja dan kursi lab serta lemari dan meja kerja guru. Baik, terima kasih. Oke. Ini ruang TK yang dibangun dari DAK 2024. Biaya 136.686 rupiah. Mari kita lihat kursinya. Halo, permisi. Ini ruang di meja, kursi, dan lemari kerja. Barangkali minta maaf. Ruangan RPS ya, ASKEP yang dibangun pada tahun 2024 dari dana DAK. Harga keseluruhannya 1.298.887.000 rupiah. Biaya ini bersama dengan perabotnya. Di ruangan dari Ibu cantik, lalu ada meja, kursi dan lemari kerja. Nah ini semua dari dana DAK. Baik. Dan yang berikut di sebelah sini ruang penyimpanan. Sabar. Ruang penyimpanan di sini ada sekian banyak yang berkaitan dengan alat-alat. Bisa dilihat apa isi dalam lemari. Bisa dilihat. Maka kita pindah ke ruang C, asisten polisi. Ini ruang C ini yang terdiri dari beberapa alat-alat apa sih? Ada lemari, arsip, meja dan beberapa tempat tidur serta meja alat dan meja persiapan praktek dari asisten keperawatan. Ini yang saya harus di sini tempat yang untuk para psikologi ya di sini. Mari kita lihat di ruangan berikut.
Ini penanganan IGD, bantu mereka praktek di beberapa kemari ada satu meja kerja, kursi kerja, serta tempat tidur dan elektronik. Sini terdiri dari sejumlah meja persiapan, tapi sementara di dalam ruangan kelas ada papan dorong dan meja kerja serta kursi stol. Jadi kursi stol ada untuk di kesehatan ada sebanyak kursi stol itu ada 36. Ini ruangan multimedia, tetapi sekarang diganti ruang TKP. Itu ada strukturnya bersama ruang kelas serta lab. Mari kita lihat ya. Ini bersama beberapa dewan guru dan yang berikut. Perabot yang ada pada tahun 2009, ada yang 2023, ada yang 2024, serta kursi dan meja. Kursi ini pada tahun 2023 ada ujian kompetensi kalian. Ruangan ini terdiri dari 18 komputer PC, itu meja dan kursi. Meja dan kursi itu draft bos 2022 dan beberapa hal yang lain yang berkaitan dengan ada ini ada rating yang sering digunakan oleh DKP, tapi dari tahun 2020. DKP ruang kelas yang dibangun pada tahun 2018. Tahun 2018 dan terdiri dari 2 kelas. Ini DKP A, ini kebetulan sisanya sampai 24, dan meja kursinya itu 2019. Sedangkan untuk apanya sama pada tahun 2020 ya. Dan kebetulan sudah beberapa tahun yang sudah lewat. Para pemirsa, ini ruangan RPS ATPH. Bangunan ini dibangun atas bantuan dari SMK PK dan dananya ada 250 juta rupiah. Ini rata-rata meja itu ada 2023 LSP-nya 2019 ya. Dan ya, 2021 meja dan meja kerja. Sementara ada perubahan dan akan dibangun menjadi ruangan kultur jaringan. Ada beberapa bahan yang belum lengkap akan dilengkapi, dan semua alat yang ada di sini rata-rata dari 2019. Untuk meja 2017 dan 18. Dan untuk ATPH masih banyak hal yang masih belum lengkap. Baik. Tadi barusan mereka selesai praktek UKK.
lahannya tinggal sedikit karena lahan SMK semakin sempit karena diperluas untuk penggunaan pembangunan. Ini untuk ini ruang praktek, sekolahan praktek yang baru dikerjakan oleh kelas 3 itu yang dibangun pada tahun 2018. Ini lab TKJ dulu dimanfaatkan oleh ATPA. Nah, karena ATPA sudah ada RTS-nya sendiri, maka sekarang dialihfungsikan, dikembalikan kepada lab TKJ. Mari kita lihat isi dalam yang ada pada lab TKJ. Perangkat keras, hardware. Dan ini ruang instruktur TKJ. Ini perabotnya belum lengkap. Meja kursinya ada dari 2018, 2022, dan komputer 2019 kalau saya tidak salah. Dan ada AC. AC-nya yang 1 PK, tidak semakin panas tetap juga panas, tidak pernah memberi efek dingin. Dan kebetulan saat sekarang ruang lab TKJ ada ujian kakak 2K, dan mereka di sini kelas 3 melakukan bakal ada yang pertama ada briefing tabel, dan yang kedua ada apa namanya konfigurasi IP. Ini ruang kelas untuk kelas 3 TKJ B. Nah, itulah ruang kelas ini. Saat sekarang untuk kelas 3. Baik, ini gedung yang dibangun pada tahun 2014. Ini dari dak. Untuk gedung ini ada 1 miliar lebih, 1 miliar 298 juta 887 rupiah. Mari kita lihat isi pada gedung ATU. Dan meja ini rata-rata meja dan peralatannya, baik itu meja kursi, itu dari dana DAK 2024. Hanya yang berbeda di sini tahun 2022 ya. Permisi. Ini ruang instruktur ATO dan ibu jurusan masing-masing. Dan meja ini rata-rata meja dan peralatannya, baik itu meja kursi, itu dari dana DAK 2024. Hanya yang berbeda di sini adalah komputer. Komputer ini tahun 2022 ya. Itu yang berkaitan dengan sekarang kita lihat ruang penyimpanan B. Woi, bangun. Penyimpanan ada beberapa alat yang digunakan, ada lemari es dan sejumlah lemari arsip untuk menyimpan sejumlah alat kecil praktik untuk ATPA. Ini lab aman, tapi untuk lab ini digunakan sementara sebagai kelas. Kalau ruangan kami, ruang kelas masih kurang, maka untuk sementara digunakan sebagai ruang kelas. Dan meja kursinya masih digunakan bantuan dari dana DAK, yaitu meja persiapan. Begitu juga sebaliknya kursi.
Itu rata-rata dari dana DAP 2024. Ada 2 meja, ada 2 lemari untuk lemari penyimpanan serta papan. Untuk rangsel induk seharusnya, karena anak ayam masih sementara di pembesaran, maka belum bisa disampaikan atau dipindahkan di bawah tentang karantina induk dan Garuda ini. Sejak kami terima sampai saat sekarang hanya pajangan, belum bisa hidup. Kami SMK di satu Kota Tambolaga tidak mengambil risiko untuk menghidupkan, karena kami diminta untuk menunggu teknisi dari provinsi. Maka sampai sekarang kami menyimpan di gudang, Ini ruangan gedung MPS ATR yang dibangun pada tahun 2019. Pada bangunan ini sementara penyimpanan alat-alat mesin untuk ATR. Alat-alat untuk mesin pada ATR. Ada mesin-mesin semua bantuan ini pada tahun 2019 ya. Tidak ada mesin-mesin untuk yang digunakan untuk baik itu cakar rumput dan sebagainya. Ini berapa ini mesin dan peralatan praktek untuk ATR. Ini kandang ayam masih bantuan dari dana DAK 2024 ya. Nah, kandang ayam ini semi permanen. Lab biologi, karena lab ini dibangun pada tahun 2021 dana DAK ya. Pada saat dibangun hanya berupa gedung tanpa peralatan, sementara digunakan sebagai ruang kelas. Saat sekarang dipakai oleh kelas 11 TKP B barangkali. Gedung ini bukan hanya dibangun sebagai gedung tanpa peralatan. Kami mohon dengan tayangan video ini, maka suatu pemerintah akan menurunkan fungsi pada lab, yaitu yang berkaitan dengan alat-alat lab biologi. Barangkali saja ini lab yang dibangun pada tahun 2021 dan gedung ini lab fisika. Pada saat dibangun hanya berupa gedung, tapi peralatannya belum ada, yaitu peralatan fisika. Di ruang inklusif, ruang inklusif ini sementara dipakai untuk lab, khususnya pada LPS, NSP, SMK Negeri 1 Kota Tambolaga. Ini gedung perpustakaan dibangun pada tahun 2016 dan direhab pada tahun 2021. Bantuan dana DAK baik 2021, 2020, ya 2021 dan dari dana BOS Komite 2023. 2021 ada prinsip matlak dan telepon untuk siswa dan masih bisa difungsikan.